Konsistensi. Kata konsistensi sering dipakai di berbagai training pengembangan diri atau di buku-buku personal development, karena topik ini sangat erat kaitannya kepada dream kita, impian. Dan good newsnya, konsistensi itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Oleh sebab itu, jika kita mau mencapai impian kita, berarti kita mempelajarinya, menguasainya, dan mempraktekannya. Dari mana awalnya kita melatih konsistensi itu? Berawal dari mengenal dulu impian kita dengan sangat jelas, crystal clear about our dream. Kalau kita tahu persis impian kita sangat jelas dan kita meyakininya, sehingga itu akan menimbulkan satu komitmen dalam diri saya untuk melatih. Jika kita tidak jelas impian kita, maka kita tidak punya alasan yang kuat untuk konsisten. Itu bukan suatu pekerjaan yang ringan, karena permainan mental di sini dibutuhkan satu kematangan mental yang luar biasa. Contoh, misalkan kalau di kota besar gitu ya, ada namanya gym, tempat fitness gitu. Katakanlah Januari, biasanya lebih ramai. Oke, memasuki bulan kedua, Februari apalagi Maret, sedikit lebih turun dibandingkan di awal Januari tadi. Kenapa? Ini adalah fenomena resolusi tahun baru. Biasanya di awal tahun sering orang membuat resolusi. Salah satu resolusi yang umum adalah turunkan berat badan. Dan apa yang terjadi? Begitu antusiasnya dengan resolusi mereka, di awal tahun mereka latihan. Ternyata otak kita tidak bisa menerima sesuatu yang tidak nyaman. Ini ilmiah. Pada saat tidak nyaman itu terjadilah satu penolakan, seperti saya bahas di video sebelumnya, yaitu pada saat saya bahas habit. Saya mengupas di situ bahwa otak kita memang tidak bisa menerima sesuatu yang tidak nyaman, dan ada terjadi resistensi. Resistensi terjadi, kita mulai mencari alasan untuk tidak ke gym lagi. Apakah itu dengan alasan hujan, alasan misalnya terlalu banyak kerjaan, lembur, dan mungkin terlalu capek. Bukankah ini sering terjadi dan sangat umum kalimat-kalimat semacam ini? Dan disinilah yang dikatakan ketidakmatangan mental di sini. Wow, sepertinya divonis gitu ya, tidak matangan mental. Kok begitu? Oke, mari ikuti dulu sampai selesai akan mengerti maksud saya. Apa yang dimaksud dengan ketidakmatangan mental di sini? Tadi kan ada good news. Nah, sekarang bad newsnya tentang konsistensi ini. Bad newsnya adalah pada saat sebelum kita mencapai satu tingkat namanya konsisten, akan terjadi satu resistensi di sini, yaitu pada awal kita memulai belum kelihatan hasil. Contoh, misalkan saya membuat goal menurunkan berat badan saya 5 kilo dalam 3 bulan, katakanlah seperti itu. Saya mulai mengikuti petunjuk diet dan olahraga. Hari pertama setelah olahraga, diet, dan saya bercermin apakah ada hasilnya, atau saya timbang berat badan saya apakah ada hasilnya, belum kelihatan. Hari kedua sama, hari ketiga sama, hari ke-10 sama, dan bahkan bisa jadi setelah 1 bulan belum kelihatan hasil. Dan disinilah sering orang give up dan mereka menyerah dan berhenti. Karena kenapa? Karena tidak nyaman. Karena untuk mencapai satu konsistensi dibutuhkan komitmen dan harus siap keluar dari zona nyaman. Karena kebiasaan yang baru tidak nyaman. Waktu tidur dipakai untuk olahraga, biasanya suka makan makanan kesenangan saya, sekarang diminta tidak boleh makan dan diet, dan ini keluar dari comfort zone saya dan sengsara seharusnya. Jadi kenapa dikatakan sengsara? Karena tidak bisa menikmati yang seharusnya dinikmati. Apabila sengsara ini diterima sebagai sengsara, dan manusia pada umumnya tidak suka di zona yang tidak nyaman, dan mereka kembali lagi ke zona nyaman,
Bagaimana cara kembali ke zona nyaman dan tanpa diajari, semua orang bisa, yaitu berhenti. Konsistensi adalah kunci utama untuk mencapai impian kita, mencapai goal kita. Itulah sebabnya dikatakan konsistensi adalah jembatan untuk menghubungkan antara impian dan pencapaian impian. Kalau ilustrasinya adalah jembatan, jadi kalau saya benar-benar mau mencapai impian saya harus dengan tekun membangun jembatan saya, yaitu konsistensi. Dan good newsnya, kita bisa melatih otak kita dengan sabar dan telaten, terus melatih walaupun di awalnya belum kelihatan hasil, karena saya benar-benar mau mewujudkan impian saya, sehingga saya melatih. Itu sebabnya kenapa saya mesti crystal clear about my dream, harus jelas dan yakin, dan disinilah akan melahirkan hal-hal yang sangat positif dan luar biasa. Karena keyakinan saya begitu kuat, pada saat saya bisa menaklukkan sengsara atau ketidaknyamanan, artinya saya mampu keluar dari comfort zone saya ke satu zona yang tidak nyaman, melatih otak saya sampai otak saya bisa menerima dan nyaman dengan kondisi itu. Itulah yang dikatakan enjoy the process. Pada saat saya mampu enjoy the process, disitulah awal pencapaian impian saya. Berarti saya naik tingkat, yaitu tingkat ketekunan. Artinya my skill ketekunan saya meningkat, naik. Dan pada saat saya tekun ini akan melahirkan tahan uji. Disinilah kata kunci, tahan uji. Kebanyakan mereka yang gagal adalah tidak tahan uji. Kata tahan uji di sini luas, dalam. Tahan uji artinya situasi apapun, circumstances tidak mempengaruhi mereka. Sebenarnya apa definisi konsistensi? Kan definisi konsistensi itu adalah kemampuan untuk terus-menerus gigih dalam mewujudkan setiap hal atau target yang telah ditetapkan. Terus-menerus dan gigih ini tidak dipengaruhi lagi oleh circumstances atau keadaan tadi yang sering dipakai menjadi alasan buat mereka yang telah bisa menikmati prosesnya tadi dan mereka sudah mencapai satu tahap yang konsisten tadi. Mereka tidak lagi menggunakan alasan, mereka fokus adalah hasil akhir. Dan di sini salah satu kuncinya yaitu fokus pada hasil akhir. Hasil akhir dari konsistensi tentu adalah impian kita terwujud. Sebenarnya apa saja yang kita latih dalam proses melatih konsistensi itu? Satu, melatih kesabaran. Kedua, melatih komitmen. Yang ketiga adalah belajar keluar dari comfort zone, zona nyaman. Keempat, melatih ketekunan. Yang kelima, melatih iman, walk by faith. Dikatakan walk by faith karena belum kelihatan hasil, bukan? Di awal-awal kita lakukan sesuatu. Contoh tadi saya bilang olahraga hari pertama, hari kedua belum kelihatan hasil. Namun konsisten membawa hasil yang luar biasa. Di depan diuraikan bahwa untuk memulai kan belum kelihatan hasil. Pada saat tidak kelihatan hasil ini, boleh diilustrasikan seperti ini. Pohon kurma misalkan. Pohon kurma itu butuh waktu untuk akarnya bertumbuh. Dia berbeda dengan pohon kelapa. Akar dari pohon kurma ini serabutnya terbagi sebagai akar atas, akar samping, akar tengah, dan akar dalam. Pada saat akar ini menunjam 12 meter ke dalam, itu tidak kelihatan di atas tanah. Demikian juga bambu. Bambu membutuhkan 3 tahun untuk akarnya menjalar kemana-mana. Sampai fondasi 3 tahun untuk
kuat. Baru bambu itu akan tumbuh dengan tinggi. Pada saat ada tantangan datang, bambu ini akan sangat fleksibel dan tahan ujian. Demikian juga pohon kurma, dengan badai dia akan tetap kuat di situ. Karena kita tahu bahwa pohon kurma rata-rata hidupnya di padang pasir, yang dimana badai kencang dia tetap kuat. Kenapa? Karena akarnya dalam. Disitulah prinsip konsistensi. Pada saat awal memang kelihatan belum ada hasilnya, tapi kita lakukan terus, dan hasilnya fantastik. Disitulah pada saat seseorang bisa berhasil melakukan sesuatu hal secara konsisten, di situ terjadi satu kematangan mental. Menarik bukan? Ayo mari kita melatih konsistensi dan capai impianmu. Thank you for watching. Bye.